pada hari ini saya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang aku mau tanya, kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Supaya berkah kita belajar. Kita berdoa sebelum belajar karena doa merupakan bentuk penyerahan diri atau bentuk permohonan kita kepada Allah agar apapun kegiatan yang kita kerjakan termasuk belajar bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang pertama siapa yang hadir hari ini? Banyak ada Bu. Siapa Jaki? Mana dia? Kemana kelas Jeffrey? Sakit Bu. Oh baik. Minggu lalu kita telah belajar tentang konsep fikih dan usul fikih. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tidak Bu. Kenapa tidak ingat Iqbal? Bu. Kita harus mengulang-ulang pembelajaran ya supaya ketika ujian nanti kita tidak susah payah dalam menghafal. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ulang apa itu konsep fikih dan usul fikih. Fikih adalah suatu ketentuan hukum syara, sedangkan usul fikih itu sendiri adalah suatu sarana atau prasarana yang digunakan untuk mengkaji nas Al-Quran ataupun sunnah yang menghasilkan suatu ketentuan hukum syara yang kita sebut dengan fikih. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Sumber hukum Islam yang mutlak. Ya benar, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami, menganalisis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Nanti Ibu akan menjelaskan pembelajaran, silakan disimak dulu baik-baik. Dan Ibu akan membantu kalian ke dalam beberapa kelompok yang akan memberikan pertanyaan dan akan didiskusikan dan dipresentasikan perwakilan ke depan kelas. Sebelum masuk pembelajaran, silakan dicek dulu apakah di bawah bangkunya ada sampah. Jika ada, silakan duduk dan tempat duduknya dirapikan dulu. Iqbal Akri apa Ibu? Silakan disimpan dulu segala aktivitas dan bantu pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk kepada materi kita yaitu sumber hukum Islam yang mutlak. Ada yang tahu apa itu mutlak? Disepakati Bu. Benar, mutlak adalah disepakati. Mutlak itu adalah disepakati atau yang telah disepakati oleh para ulama dan tidak ada yang menolak hukum tersebut. Contohnya, silakan didengar ya. Adapun hukum Islam yang mutlak itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Paham Iqbal Amri? Silakan diulang apa saja hukum Islam yang mutlak? Pertama yaitu hadis. Salah. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, yang keempat itu qiyas. Ya betul. Kita masuk kepada poin pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berbahasa berasal dari kata qira'a yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tulisannya berbahasa Arab, yang diturunkan secara mutawatir dan dijaga keabsahannya atau keturunannya dari zaman dahulu sampai akhir zaman kelak. Berbahasa Arab di sini, Al-Quran kenapa ditulis berbahasa Arab? Ada yang tahu? Karena turun di Arab. Betul. Apalagi? Ada yang tahu? Betul. Kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab? Yang pertama, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab karena diturunkan di Arab dan Nabi Muhammad merupakan berbahasa Arab dan bahasa Arab mudah dipahami. Mutawatir, di sini mutawatir Al-Quran diturunkan secara mutawatir selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung ya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Nabi SAW dan
terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya kita buku surat Al-Maidah ayat 48. Silakan masuk kelas sama selamat. Jangan sampai belum. Sudah dibuka surat Al-Maidah ayat 48. Ada yang mau membacakan? Kalau nggak ada, itu ya silakan kepada anda ibu Zulfa. Ayat di sini loh. Iya. Bersama dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhainan. Wahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تعملون. Dan artinya, dan Nabi telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang berdasarkan kitab yang disebutkan sebelumnya dan perjalanannya. Maka khususkanlah kepada mereka menurut apa yang disuruhkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, maka berikanlah aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah berkehendak menguji kamu terhadap manusia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berbalah-balah berbuat kebaikan kepada Allah kamu semua kembali, lalu ditahukannya kepada saudara apa yang lalu kamu kerjakan. Lalu, terima kasih Anda Zulfa. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum lain terdapat di dalam hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya telah kami tinggalkan dua perkara yang mana jika kalian berpegang kepada dua hal tersebut kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sampai sini paham semuanya? Kita masuk kepada poin kedua, yaitu hadis. Hadis adalah segala hal yang datang dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis bisa berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Hadis bisa menetapkan hukum halal dan haram jika tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan suatu persoalan tersebut. Sebagaimana dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Silahkan dibuka dulu Quran Al-Hasyr ayat 7. Sudah dibuka? Sekarang saya meminta kepada Anda Aminda membacakan Quran surat Al-Hasyr ayat 7.
Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi adalah sosok yang mulia, dan menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran jika hukum tersebut tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu ijma. Ijma adalah berasal dari dua kata. Yang pertama berupaya, ijma berasal dari dua makna. Yang pertama berupaya atau tepat terhadap sesuatu, yang kedua kesepakatan. Makna pertama apa itu? Kalau Jeffrey, silakan disimak dulu ya. Makna pertama berarti makna untuk satu orang, sedangkan makna kedua berlaku untuk lebih dari satu orang. Menurut istilah ijma sendiri artinya kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Yang mana yang disepakati di sini adalah hukum yang tidak ada dalilnya, hukum atau peristiwa permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Sumber hukum yang menjelaskan bahwa ijma itu adalah sumber hukum Islam, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ada yang silakan buka dulu Quran surah An-Nisa 59. Ibu minta kepada antara Iqbal dan Jeffrey membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Silakan, ada Iqbal. Silakan ada Jeffrey. Apa yang dikatakan Iqbal? Ada yang lucu? Silakan Iqbal, kita duduknya di samping Ilka. Kalau duduk di situ tidak rapi ya, bisa mengganggu proses pembelajaran. Silakan duduk di belakang Jeffrey. Silakan Anda Jeffrey baca Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasulnya akan amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan terdapat dalam sesuatu, maka kembalilah dia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik hakikatnya. Terima kasih Anda tadi. Di sana dijelaskan bahwa ulil amri minkum, taatilah ulil amri di sini bermakna dalam keadaan yaitu masalah duniawi dan masalah akhirat. Dalam hal duniawi yaitu ulil amri di sini seperti raja, pemimpin. Sedangkan dalam hal akhirat adalah ulil amri itu adalah para mujtahid. Di sini ulil amri apabila seorang pemimpin telah mengatakan suatu hukum, jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita wajib mentaatinya. Sampai sini paham? Iqbal, kenapa? Baik-baik ya semuanya. Selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, yaitu kias atau kias. Apa itu kias? Kias. Ada yang tahu lagi apa itu kias?
peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan membandingkan dengan peristiwa lainnya yang ada dasarnya karena adanya persamaan bulan. Seperti misalnya menyamakan alkohol dan khamar. Di sini alkohol tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, sedangkan khamar adalah sesuatu yang memabukkan yang ada dalilnya di dalam Al-Quran. Disamakan antara alkohol dan khamar ini karena memiliki akibat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang telah dibacakan oleh Al-Ghazali tadi, di mana yang artinya dan kembalilah kepada Allah. Di sini maksudnya adalah jika suatu sunnah hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka kembalilah kepada Allah, yaitu melihat sasaran atau tujuan atau akibat dari sesuatu permasalahan tersebut. Sampai sini paham semuanya? Tidak paham. Apa yang mau diulang? Anda malas? Kalau boleh ulang ya. Bel berbunyi. Ibu akan terbentuk ke dalam dua kelompok. Silahkan didiskusikan. Kelompok pertama yang berempat ini, kelompok kedua yang berempat ini. Yang mana tugasnya adalah mencari fungsi Al-Quran. Kelompok satu mencari fungsi Al-Quran, yang kelompok kedua mencari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Ibu, boleh waktu 2 menit. Sudah dapat semuanya? Kelompok satu sudah dapat? Anu deh Bu, ada di Bu. Mencari fungsi Al-Quran. Sudah? Kelompok dua? Tidak boleh minum ya Iqbal. Sebentar lagi kita selesai, baru boleh minum. Karena teman-teman yang lain juga haus. Apa yang mau baginya kepada teman-temannya? Nah itu makanya jangan minum. Sudah ketemu kelompok satu? Kemana? Apakah pembahasannya sudah dapat? Silakan mana kelompok satu dan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, pertanyaannya itu apa saja fungsi dari Al-Quran? Yang pertama, fungsi dari Al-Quran itu yaitu sebagai sempurna bukan tidak fungsi. Hanya itu yang terdapat kelompok kami, Bu. Yang pertama untuk kelompok satu, silakan kepada kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari Naboga mempresentasikan mana fungsi hadis terhadap Al-Quran sendiri, yaitu menjelaskan Al-Quran bagaimana hubungan hadis dengan Al-Quran sangat berkaitan karena berdasarnya hadis ini berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Berarti semuanya sudah paham ya? Karena waktu kita sudah habis, sekarang siapa yang mau membacakan kesimpulan? Tidak ada yang membacakan kesimpulan. Baik, Ibu akan simpulkan materi kita hari ini, yaitu semua hukum yang pertama akan disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang mana keempat hukum ini telah disepakati oleh para ulama sebagai sunnah